Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa tentang saham Bank Mandiri dengan kode saham BMRI. Nah, kenapa saya tertarik membahas saham Bank Mandiri ini? Selain dari saya pernah membuat video tentang 3 saham terbaik yang untuk ditabung seumur hidup, dan saya memasukkan salah satunya adalah Bank Mandiri, ada juga Bank BCA. Nah, tapi saya menganalisa saham Bank Mandiri ini saat ini sangat tertarik. Kenapa? Karena saya menilai saham Bank Mandiri ini sangat berpotensi untuk naik dalam jangka waktu mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena Bank Mandiri adalah perusahaan pertama di Indonesia yang mencatatkan total aset kepemilikan aset sampai menembus 2.000 triliun. Jadi Bank Mandiri adalah perusahaan pertama di Indonesia yang menembus aset sampai 2.000 triliun. Perusahaan yang ada di Bursa Efek ya. Kalau yang nggak ada di Bursa Efek saya nggak tahu. Tapi kalau yang ada di Bursa Efek, mereka lah yang eh, punya aset sampai sebegitu besar gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya total aset Bank Mandiri terbaru kuartal 3 2023 menembus angka 2.609 triliun. Gila, gila. Sungguh aset yang sangat besar itu ya kalau dalam skala bank. Nah, jadi saya mau menganalisa Bank Mandiri hari ini. Untuk kawan-kawan yang pegang sahamnya tetap semangat dan kalau harganya turun kita tambah terus sahamnya, oke? Nah, di sini kita lihat dulu profilnya. Ya semua orang udah pasti udah tahu lah ya Bank Mandiri ya. Di mana-mana di Indonesia juga udah ada Bank Mandiri dengan aplikasi mobilenya yang terkenal yaitu Livin. Livin by Mandiri. Hmm. Nah, Bank Mandiri ini merupakan BUMN yang melakukan usaha di bidang perbankan. Oke. Nah, perusahaan memiliki anak perseroan di antara lain PT Bank Mandiri, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Mandiri Eropa Limited Perbankan, PT Bank Mandiri Sekuritas, PT Bank Sinar Harapan Bali, PT Mandiri Tunas Finance, dan Mandiri Aksa Insurance lah ya. Nah, sampai saat ini perseroan memiliki jumlah cabang 2.312, ATM 15.444, dan jumlah ATM Link 47.323. Perseroan juga memiliki 8 kantor cabang luar negeri atau perwakilan. Oke. Nah, ini kita bisa lihat anak perusahaan dari Bank Mandiri, ada Bank Mandiri Eropa Limited yang berlokasi di London. Jadi Bank Mandiri ada di London, itulah bahasa sederhananya. Nah, ada juga di Kuala Lumpur di Malaysia. Kemudian, nah ada 2 di luar negeri ya yang tercatat di sini. Oke, kemudian kita langsung saja. Yang menjadi pengendali dari saham Bank Mandiri ini adalah negara Republik Indonesia. Negara menguasai 52% saham dari Bank Mandiri. Tentu saja, karena Bank Mandiri merupakan BUMN. Nah, saham beredar di masyarakat adalah 39,9%, ya mungkin sekitar 40% lah ya. Ada juga Indonesia Investment Authority yang megang 8%. Kemudian ada sisanya direksi dan komisarisnya. Bank Mandiri ini sudah listing di bursa sejak 2003. Jadi kalau kalian tahu sejarah Bank Mandiri ini, Bank Mandiri ini adalah bank yang dihasilkan dari proses merger keempat bank yang pada saat itu di tahun 98 sedang terjadi kerusuhan tahun 99 kemudian di merger oleh Pak Habibie pada zaman Presiden Habibie. Keempat bank itu jadi Bank Mandiri inilah. Nah, Presiden Direktur saat ini dari Bank Mandiri adalah Pak Darmawan Junaidi, Vice Presiden Direkturnya adalah Alexandra Askandar, ibu yang cantik ini, kalau kalian tahu orangnya. Ini adalah Wakil Direktur dari Bank Mandiri, Bu Alexandra Askandar. Nah, ini ibu cantik dari Bank Mandiri. Oke. Kemudian kita lihat dari sisi presiden komisarisnya adalah
Pak Muhammad Khatib Basri. Oke, Pak Muhammad Khatib Basri ini udah sangat terkenal lah ya di lingkungan ekonom Indonesia tentang kejeniusannya, riwayat karirnya ataupun dedikasinya untuk dunia perbankan di Indonesia. Oke. Jadi saya bisa simpulkan direksi dan komisaris dari Bank Mandiri sudah dipegang oleh orang-orang yang kompeten dalam bidangnya. Oke. Selanjutnya kita masuk di dividen. Nah, mereka ini rutin membagikan dividen sejak 2009 sampai 2023 tidak pernah absen ya. Nah, jadi dividen Bank Mandiri ini rutin dibagikan rata-rata di bulan Maret atau April. Nah, kebanyakan di bulan Maret ya. Nah, Bank Mandiri ini baru stock split juga pada saat 5 April 2023 kemarin 1:2. Jadi kalau harga sahamnya hari ini 5.775 mungkin harga sahamnya adalah sekitar 11.400-an lah udah kalau sebelum di stock split gitu. Nah, sekarang saya akan merujuk ke kualitas atau ketahanan keuangannya. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 2023, Bank Mandiri memiliki total aset yang terinci dari kas, total penempatan obligasi pemerintah, pinjaman yang diberikan. Nah, Bank Mandiri ini menembus mengkreditkan sebesar dana 1.223 triliun. Nah, bayangkan besar sekali kan yang bisa mereka berikan dari sisi kredit dan piutang pembiayaannya sekitar 28,8 triliun. Jadi mereka menyalurkan kredit sekitar 1.300 triliun ya Bank Mandiri ini. Nah, total asetnya menembus 2.006 triliun, kemudian liabilitasnya 1.738 triliun, ekuitas 268,604 triliun. Jadi, kalau kita mau mencari harga wajar dari Bank Mandiri untuk yang terbaru kuartal 3 2023 kita bagikan saja ekuitasnya dibagi jumlah saham beredarnya. Nah, di sini kan total ekuitasnya 268 triliun. Kemudian kita tulis saja 268 triliun. Ada komanya 6 tadi ya. Kita buat aja, kita bulatkan 600 dibagi jumlah saham beredar 93 miliar. Nah, maka harga wajar dari Bank Mandiri adalah 2.888. Oke. 2.888. Harga sahamnya hari ini adalah 5.775. 5.775 dibagi 2.868. Ya kan? Coba kita ulangi ya. 268 600 ini ekuitasnya kita bagikan jumlah saham beredar 93 miliar. Lupa kali saya sekarang. Maaf ya kawan-kawan. 93 miliar jumlah saham beredar. Jadi dapat harga wajar Bank Mandiri adalah 2.888. Kita catat saja ya. Harga wajar saham Bank Mandiri dengan 2.888. Nah, ini masih bisa kemungkinan bertambah karena kita hitungnya terupdate dari kuartal 3 2023. Karena kuartal 4 pasti akan membukukan laba lagi kan Bank Mandiri. Nah, harga sahamnya hari ini dengan harga saham Bank Mandiri hari ini adalah terakhir ya, karena ini hari Sabtu perdagangan tutup, jadi harga saham terakhir ditutup di 5.775. 5.775. Tinggal kita bagikan saja biar dapat berapa PBV dari harga saham Bank Mandiri hari ini. Kita bagikan harga sahamnya hari ini dibagi dengan harga wajarnya. Maka kita bagikan 5.775 dibagi 2.888. 2.888. Maka dapat PBV dari Bank Mandiri terbaru adalah 1,99. Mungkin kita bulatkan aja PBV-nya jadi 2. Jadi PBV
Bank Mandiri terbaru adalah BBV Q3 2023 adalah dua kali. Jadi untuk saham sekelas Bank Mandiri dengan aset sudah menembus 2.000 triliun dengan PBV 2 kali, ini menurut saya masih murah kawan-kawan. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini secara year to date sejak Januari sampai November ini saham Bank Mandiri ini sudah naik 16,95%. Ikut dividen eh, dividen yieldnya 4,5%, jadi saham Bank Mandiri ini sudah naik sekitar 21% lah ya. Jadi untuk kalian yang beli saham Bank Mandiri sejak Januari sampai ditahan sampai hari ini sudah hampir setahun, kalian sudah menikmati keuntungan 21%. Nah, ROE dari Bank Mandiri ini memang rata-rata itu 15 sampai 20% per tahunnya. Jadi ini alasan mengapa saya mengatakan saham Bank Mandiri ini akan tumbuh 5 tahun ke depan dengan presentasi ROE atau ROI, Return on Investment, 15 sampai 20% per tahun. Ikut dividen. Jadi dividen yield-nya untuk Bank Mandiri ini saya perkirakan di kisaran 4 sampai 5% untuk 5 tahun ke depan. Nah, kenapa saya sangat yakin dengan kinerja Bank Mandiri ini ke depan akan bagus? Karena saya mengerti kawan-kawan bahwasanya perusahaan perbankan seperti bank ini sangat berkompetisi, sangat memiliki akses pergerakan yang luas untuk menjalankan bisnisnya kalau asetnya besar. Jadi semakin besar aset, semakin besar ekuitas perusahaan, maka akan sangat mudah bagi mereka atau akan sangat nyaman mereka menjalankan bisnisnya. Karena bisnis bank ini sebetulnya mereka ini sebetulnya gimana ya? Mereka ini nggak punya hutang sebetulnya karena uang ya mereka yang cetak bank kan, mereka yang cetak, mereka yang edarkan gitu. Jadi sebetulnya mereka ini nggak punya utang, tapi mereka punya utang dalam bentuk jumlah masyarakat tabungan masyarakat ke bank tersebut gitu. Nah, istilahnya kalau mereka mau balikin semua juga bisa juga kan, tapi karena mereka berbisnisnya, bisnis bank ini menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyebarluaskannya dalam bentuk kredit kepada peminjam, kemudian mendapatkan penghasilan dari pendapatan bunga. Nah, ada juga pendapatan provisi, pendapatan lain-lain per transaksi. Nah, itu jenis-jenis pendapatan bank. Jadi, kenapa saya kalau menganalisa bank ini selalu ingin melihat 5 tahun atau 3 tahun ke depan? Karena biasanya kredit yang diberikan dari bank itu jangka panjang kawan-kawan untuk para kreditur atau para peminjam, baik dari swasta ataupun eh, dalam negeri gitu. Perusahaan swasta atau dalam negeri atau orang pribadi di Indonesia atau di luar negeri gitu. Jadi biasanya pinjamannya itu dalam jangka panjang. Nah, jadi pendapatan bunga dari dari bisnis bank, terutama Bank Mandiri pada saat ini yang kita analisa, sangat sangat mungkin untuk untung gitu kawan-kawan. Karena jika aset bank semakin besar, maka mereka bisa meminjamkan atau menyalurkan dana tersebut semakin besar juga. Semakin besar dana yang dipinjamkan ke masyarakat, maka semakin besar pendapatan bunga yang mereka akan terima di tahun-tahun mendatang. Karena kan sifatnya itu dicicil kawan-kawan kalau pinjaman itu. Jadi setiap tahun pasti mereka membukukan pendapatan bunga. Nah, kenapa bisnis bank itu biasanya labanya terus bertumbuh secara eh, signifikan? Karena hal tersebut kawan-kawan. Jadi mereka pendapatannya itu bisa dikatakan pasti karena udah ada orang yang meminjam dalam jangka panjang gitu. Gitu kawan-kawan. Saham bank hanya akan jadi buruk, labanya akan turun ketika ada situasi ekonomi yang merusak secara global ataupun nasional gitu kawan-kawan. Contohnya kayak pandemi COVID kemarin. Nah, orang-orang kan yang minjam uang dari Bank Mandiri, bisnisnya terhalang karena ada COVID, jadi mereka sulit untuk membayar angsurannya gitu. Jadi ada mungkin yang menunggak atau gimana. Nah, tapi kalau situasinya lancar-lancar saja, semua berjalan dengan baik, ekonomi, politik, bisnis semua berjalan dengan baik, ya bank pasti akan untung besar kawan-kawan, untung besar terus dia.
gitu. Nah, jadi kalau kalian yang berinvestasi di Bank Mandiri tidak usah khawatir atau risau. Kenapa? Karena menurut saya tentu saja laba dari Bank Mandiri ini akan terus bertumbuh, kawan-kawan, seiring berjalannya waktu. Dengan dasar teoritis, asetnya adalah aset dengan bank terbesar di Indonesia. Jadi, kalau kawan-kawan baca berita juga, Bank Mandiri ini menjadi pembuku laba terbersih kuartal 3 2023 dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Gitu, kawan-kawan. Nah, kalian bisa lihat di sini laba bersih dari Bank Mandiri di kuartal 3 tahun 2023 ini adalah 15 triliun. Jumlah laba komprehensifnya 13,4 triliun. Gitu, kawan-kawan. Kalian bisa bandingkan dengan Bank BCA misalnya kan. Kita komparasikan dengan Bank BCA dengan sektor yang terbaik katanya lah di bank ya kan. Ya memang terbaik dari segi eh, seluruhnya lah. Nah, kalian bisa lihat di sini ROE yang menyamai Bank BCA itu adalah Bank Mandiri nih menyusul pelan-pelan 20,38%. Bank Mandiri 18,27, Bank BNI 14,27. Nah, jadi bank plat merah yang menyaingi Bank BCA adalah Bank Mandiri menurut saya. Gitu. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ke depan yang semakin bagus. Nah, kalau secara laba bersih, kita bisa cek dulu sebentar. Saya kemarin baca koran kontan, saya dapat informasinya seperti itu kan. Jadi Bank Mandiri ini adalah bank yang membukukan laba bersih paling besar tahun kuartal 3 2023. Nah, kalian bisa lihat di sini Bank BCA laba bersihnya mencapai 12,2 triliun, sedangkan tadi Bank Mandiri 15 triliun kan. Nah, jadi memang Bank Mandiri lah yang mencapai laba bersih paling besar. Jadi saya bisa berasumsi bahwasanya laba tutup buku tahun 2023 nanti, laba Bank Mandiri adalah laba yang paling besar dari keempat bank besar lainnya. Gitu kan kawan. Jadi untuk PBV dua kali, untuk PBV dua kali dari Bank Mandiri, menurut saya masih murah kawan-kawan, masih sangat berpotensi untuk naik gitu harganya. PBV dua kali itu masih murah lah menurut saya, masih punya celah untuk bertumbuh dengan baik Bank Mandiri ini. Di samping direksi dan komisarisnya orang-orang yang kompeten, menurut saya kualitas dividen juga terjaga 4-5% per tahun di atas inflasi, aset terbesar dari seluruh bank di Indonesia. Kemudian bank ini membukukan laba bersih dengan catatan yang luar biasa yang lainnya. Ditambah mereka banyak menang award dengan kualitas bank terbaik atau yang lainnya gitu. Jadi menurut saya Bank Mandiri akan tetap bertumbuh dalam 3-5 tahun ke depan. Jadi untuk dijadikan investasi jangka panjang sangat cocok kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya analisa dari saham Bank Mandiri ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua dan semoga ini menjadi bahan referensi kalian untuk menganalisa lebih lanjut saham Bank Mandiri. Ya kawan-kawan, demikian video yang saya buat. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe video ini ya. Thank you.